Halo semuanya, kembali lagi di Game 7. Selamat datang kembali dalam petualangan kita menelusuri dunia game dengan narasi yang tak terlupakan. Di bagian kelima dari rekomendasi game dengan storyline terbaik ini, kita akan kembali menyelami kisah-kisah yang mampu menguras emosi, memicu pemikiran, dan meninggalkan jejak yang mendalam jauh setelah layar dimatikan. Seperti perjalanan sebelumnya, kali ini saya akan menghadirkan beragam genre dan gaya penceritaan, namun dengan satu benang merah yang sama, keunggulan dalam merangkai alur, mengembangkan karakter, dan menyajikan plot yang memikat. Bersiaplah untuk menemukan permata tersembunyi dan mahakarya yang mungkin terlewatkan dalam daftar must play kalian. Tanpa banyak basa-basi lagi, dan inilah dia rekomendasi game dengan storyline terbaik part 5 versi Game 7. Detention. Intinya Detention itu game horror 2 dimensi yang atmosfernya dapat banget. Latarnya di Taiwan tahun 60-an pas lagi masa-masa suram. Kita mainin dua anak SMA yang kejebak di sekolah horor abis kena badai. Mereka kudu keliling sekolah yang serem, hindarin makhluk-makhluk aneh, dan sambil nyari tahu kenapa sekolahnya jadi kayak gini. Ternyata salah satu anak cewek, Van Raishin, punya rahasia yang bikin semuanya jadi kacau. Dan kita tuh mainin arwahnya yang gak bisa tenang. Horornya tuh lebih ke bikin parno sama mikir, ditambah ada sentuhan budaya Taiwan juga. Nah, Detention ini mainnya gampang, tinggal klik-klik buat ngapa-ngapain, nyari petunjuk, sama mecahin teka-teki. Yang bikin tegang tuh suasananya yang gelap dan kita harus ngumpet-ngumpet dari hantu. Game ini keren karena setiap tempatnya beda, musiknya juga mendukung banget bikin merinding, dan grafisnya tuh kayak gambar-gambar lama gitu. Banyak yang suka Detention karena atmosfernya yang kuat, ceritanya yang dalam, dan cara nyeritain budaya Taiwannya yang unik. Pokoknya game ini tuh horor yang beda dan berkesan deh. Gabungan antara gambar yang suram, musik yang bikin masuk ke dalam game, sama cerita yang bikin mikir, Detention ini jadi game horor yang beda dari yang lain, dan bikin pemainnya ingat terus. Ini tuh kayak karya seni horor yang gak cuma nakut-nakutin, tapi juga nyentuh dan bikin kita mikir setelah main. Jadi buat yang suka horor yang ada ceritanya dan gak cuma jump scare, Detention ini wajib dicoba sih. Next ada A Space for the Unbound. Ini game tuh santai tapi seru. Settingnya di kampung halaman kita di Indonesia pas zaman 90-an akhir. Lo jadi Atma, anak sekolahan yang jalan-jalan di kota loka, ngobrol sama tetangga, terus mikir-mikir buat mecahin teka-teki. Gokilnya Atma ini punya kekuatan nyelam pikiran orang buat bantuin mereka yang lagi susah. Sama bisa lompat waktu di satu tempat buat nemuin jawaban dan lanjutin cerita. Ada juga game kecil-kecilan, bagian diam-diam kayak maling, ada yang nyari petunjuk sampai bisa elus-elus kucing. Nah, ceritanya fokus ke Atma sama pacarnya, Raya, yang tiba-tiba dapat kekuatan aneh pas mau lulus SMA. Tapi kekuatan Raya ini malah bikin masalah gede buat dunia mereka. Dan Atma kudu putar otak buat nyari tahu kenapa semua ini terjadi dan nyelamatin keadaan. Game ini juga nyertain masalah-masalah anak muda yang sering kejadian kayak depresi sama bullying. Tapi dikemas dengan gambar pixel yang unik, cerita yang bikin kita ikut ngerasain, dan tokoh-tokoh yang kayak teman sendiri. Intinya sih game ini tuh berhasil banget bikin kita kebawa sama ceritanya yang nyentuh dan berkesan. Buat lo yang suka game dengan cerita yang mendalam dan suasana yang bikin betah, game ini wajib dicoba deh. Dijamin lo bakal ngerasain banget atmosfernya. Terakhir ada Watch Dogs. Jadi Watch Dogs tuh game action adventure dunia terbuka yang keluar tahun 2014. Settingnya di Chicago, lo bakal mainin Aiden Pierce, seorang hacker jagoan yang manfaatin sistem kota. Namanya Cheetos, buat nyari orang yang udah bikin susah keluarganya. Intinya sih lo bisa hack macam-macam, dari lampu merah sampai CCTV sama data pribadi orang buat nguntungin diri. Selain itu lo bebas keliling kota, nyelesain misi utama sampingan, berantem pakai senjata atau diem-diem kayak ninja. Terus bisa upgrade skillnya Aiden juga. Yang paling seru dari game ini tuh ya hackingnya. Beda dari game yang lain deh. Lo bisa ngakalin lingkungan sekitar buat ngelewatin rintangan atau ngejebak musuh. Kota Chicago-nya juga dibuat detail banget. Banyak hal yang bisa dilakuin sama ditemuin. Walaupun ceritanya sama tokoh utamanya ada yang bilang biasa aja, tapi dunianya yang hidup, kegiatan kesampingannya yang banyak, sama kebebasan buat ngotak-ngatik teknologi bikin game ini asik banget buat dicoba. Apalagi buat yang suka game open world yang ada sentuhan cyberpunknya.
Itulah tadi rekomendasi game dengan storyline terbaik part 5 versi Game 7. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa beri like dan follow ya teman-teman. Apabila ada kesalahan kata atau hal yang kurang tepat dengan perkataan saya, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.